warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus CGP Angkatan 9 dari SDN Saksat, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat ini saya bersama Bapak Kepala SDN Saksat, Bapak Asep Supriyatna. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat bagus. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya ada sesi wawancara terkait modul 3.1 dilema etika dan rujukan moral. Saya akan mewawancarai Bapak terkait kasus-kasus yang pernah Bapak putuskan di sekolah ini. Mengenai terima kasih atas waktunya yang Pak Agus berikan. Memang Pak di dalam kesempatan ini Bapak memimpin di SD ini banyak sekali kasus-kasus seperti dilema etika yang terjadi, terutama mengenai siswa. Bagus, nah siswa ini berhubungan langsung dengan para guru, dalam itu ya banyak sekali dilema etika yang mana pilihannya itu sama-sama benar. Ya. Jadi kita tidak bisa menjustis si anak itu mengapa melakukan demikian. Tapi alhamdulillahnya kalau rujukan moral betul benar bagus ya. Dilema etika yang terjadi misalkan siswa itu jarang masuk, jadi kehadirannya itu jarang lah, dalam satu minggu itu ada 2-3 hari itu. Nah ternyata setelah dianalisa oleh gurunya dan guru melihat itu ada latar belakangnya dari orang tua. Nah dalam hal ini kan kita sebagai guru, Bapak sebagai pemimpin tidak bisa menjustis anak itu harus diponis begini gitu. Bagus, itu salah satunya saja. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu langkah-langkah yang diambil yang paling efektif yang Bapak laksanakan yaitu dengan mengadakan. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan, Bapak tidak bisa mengambil keputusan sendiri walaupun Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai edukator dan manajer ya. Hal yang utama yaitu dimusyawarahkan dengan para guru. Baik Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkahnya yaitu kebetulan SD kita ini kan banyak guru yang potensial, terutama dengan guru awali kelas yang bersangkutan dengan orang tua ya. Nah itu Bapak yaitu dengan cara mengumpulkan para guru dan melakukan musyawarah. Dengan musyawarah itu kan tiap guru memberikan tanggapan dan apa-apa yang dapat diambil nanti untuk bagian kesimpulan untuk yang Bapak ambil gitu. Baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ya untuk mengambil keputusan ini, memang yang paling efektif itu langsung bermusyawarah dengan guru untuk keputusannya itu. Tapi Bapak juga tadinya mengingat kalau dilema etikanya yang ditimbulkan atau rujukan moral yang terjadi, Bapak akan mengambil lebih banyak lagi seperti komite sekolah. Kebetulan komite sekolah kita berada juga orang tuanya, tapi berhubung ini masih kategori biasa kedisiplinan siswa, hal yang paling efektif yaitu dengan para guru lah kita musyawarahkan. Jadi musyawarah dengan para guru, kita berkolaborasi. Selama masalahnya bisa diatasi dengan guru, jadi hanya yang dilibatkan hanya Bapak dan para guru. Terima kasih Pak. Selanjutnya ya Pak ya,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kebanyakan tantangan yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin ini itu masalah orang tua, khususnya orang tua yang kurang mengerti pentingnya pendidikan. Iya. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, bekerja keluar, mencari nafkah untuk anaknya, tetapi tidak memperhitungkan bagaimana kondisi psikologis si anak. Nah, anak tersebut kalau kurang perhatian, otomatis dianya juga kurang melek pendidikan. Intinya dua-duanya sinkronisasinya ada berhubungan. Kalau orang tuanya kurang memahami arti penting pendidikan, ya anaknya juga begitu, bolos sekolah, kurang semangat. Ya, emang kebanyakannya orang tua hanya kerja dan kerja, tidak memperhatikan bagaimana perkembangan anak di sekolah. Iya, seperti itu. Baik Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mengenai tata kelola atau jadwal ini sebenarnya tidak ada, tidak tertulis atau terjadwalkan, karena ini menyangkut langsung dengan kedisiplinan anak. Dan guru tersebut paling bicara ke Bapak, Pak ini si anak ini harus ini. Nah, Bapak kan langsung bertindak. Ini kasusnya sebelum mencuat lebih besar, Bapak mengambil keputusannya dengan wali kelasnya dulu, terus konfirmasi dengan guru yang lain, jadi tidak ada jadwal tertentu. Baik Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seorang pemimpin sepertinya Bapak memimpin di SD ini itu kan yang pertama sebagai edukator, sebagai manajerial, itu memang punya kebijakan atau keputusan mengambil sendiri, tetapi Bapak tidak begitu, karena di sekolah ini ada para guru, ada komite, ada juga orang tua, dan bahkan penjaga dan operator Bapak diikut sertakan. Kenapa? Karena mereka tahu banyak tentang siswa juga. Anak itu kenapa demikian kan Bapak mengambilnya keputusan dari sana. Jadi Bapak tidak bisa menjustis si anak tersebut harus dikeluarkan, karena begini, Bapak melihat dulu, menganalisa dulu latar belakangnya bagaimana. Ternyata orang tuanya begitu kan, demikian. Jadi orang-orang yang termasuk di dalamnya yang paling signifikan adalah para guru, para komite dan yang ada di sekolah ini. Jadi melibatkan semua warga sekolah itu Pak ya. Masuk komite, orang tua dan guru-guru. Baik Pak, dan pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat diambil dari pembelajaran ini, memang Bapak walaupun seorang pemimpin, tapi Bapak harus banyak melihat faktor-faktornya, seperti adaptasi dengan lingkungan. Kalau lingkungan tersebut kenapa terjadi demikian, Bapak tidak bisa menjustis seseorang melakukan begitu. Jadi ada unsur dari lingkungan, ada lingkungan luar dan lingkungan dalam gitu. Jadi Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu tidak sendiri ya Pak ya. Jadi meminta dulu bantuan dari guru, tanggapan dari guru, komite, bahkan sampai ke orang tua. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya.
Semoga nanti kita bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Assalamualaikum Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara saya Agus dengan Bapak Kepala Sekolah SD Saksat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, CGP Angkatan 9 dari SDN Saksat, Kabupaten Bandung Barat, akan melaksanakan wawancara terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Kali ini saya berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah SDN Sidepong, Bapak Jejang Kusnandar. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, bagus. Bagaimana CGP-nya? Alhamdulillah Pak, sampai saat ini alhamdulillah lancar Pak. Iya. Mudah-mudahan saya mohon doanya dari Bapak, Amin. saya bisa menyelesaikannya sampai akhir. Habis selesai, Pak. Dan mohon maaf nih kali ini Ya. terkait tugas tersebut, saya akan mewawancari Bapak terkait dengan tema dilema etika dan Iya. bujukan moral. Boleh. Mungkin di sini Bapak pernah menemukan kasus-kasus yang terjadi di SD Bapak? Ya, di Cirebon. Ya, mungkin kasus apa yang pernah Bapak putuskan atau selesaikan di SDN Cidepong tersebut, Pak? Ya. Terima kasih. Sebenarnya dilema etika dan bujukan moral ini kan dua hal yang memang dipelajari di guru penggerak, itu sangat berguna sekali, terutama bagi saya yang kebetulan sekarang menjadi kepala sekolah di SDN Cirebon. Banyak hal, bahkan hampir setiap menit itu terjadi dilema etika sebenarnya. Termasuk misalkan kita, karena dilema etika itu dua hal yang positif, yang keduanya harus atau datang dalam tempo yang sama, tapi kita harus memutuskan satu. Nah, itu yang jadi beda lagi dengan kalau bujukan moral itu kan antara salah dan benar. Berarti itu lebih kepada mempertimbangkan dari segi aturan-peraturan. Nah, berkaitan dengan yang tadi dilema etika itu salah satu contoh di Cirebon ya, ketika Bapak pas memasuki bulan ketiga di Cirebon, ternyata di pagi hari sekali ada orang tua yang datang dengan muka sangat marah sekali. Lalu saya sebagai kepala sekolah mempersilakan untuk duduk dan bertanya, dan dia langsung mengatakan bahwa dia tidak enak karena anaknya dipukul oleh salah seorang guru di Cirebon. Oh iya. Ya, kebetulan ditanyain oleh siapa Pak, kita bersikap sabar bagaimana gitu. Maka Pak Dede dipanggil selaku pelaku kedua, Pak Dede Tarya. Ya. Nah, setelah berkumpul keduanya bahwa ini berarti dalam hati ini akan diterapkan tentang mengapa apakah dilema etika atau bujukan moral. Maka ketika setelah diinvestigasi bahwa orang tua marah itu karena saking sayangnya kepada anak, karena anaknya mengaku tidak mau sekolah karena takut sama Pak Dede. Nah, setelah yang berikutnya menginvestasi Pak Dede selaku guru kelas, ternyata Pak Dede kejadiannya itu kemarin itu Pak Dede secara spontan melepas tangannya, sedikit terkena ke jidatnya anak tersebut karena anak tersebut mengatakan kata-kata kotor. Gitu. Nah, berarti ada dua yang harus diidentifikasi. Yang pertama, orang tua marah karena rasa sayang terhadap anak itu tidak dapat disalahkan, termasuk benar karena beliau sangat menyayangi dan peduli sekali tentang takutnya anak tidak mau sekolah lagi. Lalu yang kedua, Pak Dede dapat dikatakan benar karena Pak Dede berkeyakinan bahwa kesalahan anak itu harus segera responsif ketika dia melakukan salah supaya teringat. Maka sehubungan keduanya benar, tetapi ada prosedur yang dilakukan yang dianggap masih salah. Maka solusi yang dilakukan adalah bahwa ini harus dibicarakan bersama secara kekeluargaan, bahwa bapaknya dasarnya adalah kasih sayang kepada anak. Pak Dede juga mempunyai rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak. Jadi seluruhnya demi anak, berorientasi pada siswa. Maka seluruhnya menyadari bahwa walaupun kami selaku kepala sekolah memberikan saran bahwa sikap marah tadi itu sebenarnya tidak perlu ditunjukkan karena kami selaku kepala sekolah tidak tahu permasalahan di awal. Jadi apakah kan bisa lebih baik sikap seperti biasa, tidak usah menunjukkan kemarahan, tidak usah pakai gos-gosan gitu. Itu menjadi catatan perbaikan untuk orang tua. Juga Pak Dede ketika mempunyai rasa sayang kepada anak tidak usah main tangan, apalagi sekarang dikaitkan dengan ADRT yang ada di sekolah. Makanya untuk ke depan bahwa
ini yang sifatnya kehilapan diperbaiki, itu tidak dengan sengaja, tetapi tujuannya tetap demi anak. Maka itu adalah win-win solution untuk keduanya, sehingga keduanya mengerti, memahami, dan alhamdulillah kasusnya selesai. Bahkan sebagai rasa tanggung jawab dari kepala sekolah, mereka menandatangani di materai. Oh, Itu iya. sebuah kasus terjadi, itu Oh sering iya banget. iya iya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi pada intinya selaku kepala sekolah banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi selaku kepala sekolah, terutama karena guru itu pemimpin pembelajaran, Yeah. kepala sekolah adalah manajerial, berarti harus setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa ketika memutuskan, karena Yeah. menyangkut masa depan anak. Oh iya iya, baik baik Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, jadi dalam kasus dilema etika itu terutama kita harus menemukan fakta yang sebenarnya apa. Jadi jangan sampai kita membuat standar karena itu saudara kita, itu Iya, jangan iya. sampai. Tapi faktanya bagaimana? Iya iya. Terus kejadiannya kapan? Terus yang jadi kajian berikutnya, keuntungannya apa sih kalau ini terjadi itu? Terus kerugiannya siapa yang rugi? Nah, setelah mengkaji itu maka kita perlu secara walaupun tidak terjadwal, kita perlu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Jadi sejenius apapun kepala sekolah tetap manusia biasa. Maka untuk lebih efektifnya kita mungkin berbicara dengan Bapak Ibu guru, setiap atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk komite kalau perlu ketika memutuskan yang menyangkut yang lebih besar lagi. Jadi kebersamaan dalam memutuskan akan lebih mengefektifkan waktu menyelesaikan masalah. Ya 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 ya. Jadi orang-orang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu termasuk guru-guru ya, harus yang dilibatkan. dilibatkan, termasuk komite ya Pak ya. Komite juga kalau perlu memang harus dilibatkan. Ya. Oh iya iya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah wawancara kali ini dengan Bapak Jajang Kusnandar dari SDN Cidepong berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Mungkin Bagus sebelum diakhiri, Ya. Bapak mungkin karena merasa bangga bahwa Pak Agus dapat ikuti guru penggerak, Ya. bahwa secara real kenyataannya setiap keputusan itu yang pertama kita harus patuh tetap menggunakan aturan, norma, dan kearifan lokal yang ada. Oh iya. Iya. Yang berikutnya tetap harus berorientasi kepada siswa, dan yang terakhir adalah kita harus bertanggung jawab. Itu saja mungkin tambahan, mudah-mudahan dari Oh Bapak iya iya di terima guru kasih penggerak. Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang begitu baik dan buat bekal saya nanti ketika terjun ke lapangan setelah saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bapak, semoga semua yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi Amin. saya Amin. dan seluruh teman-teman saya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.